Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Putra Firmansyah dengan NIM 241910501045 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Baik, di sini saya akan membuat tutorial mengenai digitasi bangunan pada area Taman Menteng. Baik, di sini saya sudah memiliki data yang saya ambil dari Google Earth, yaitu pada sekitaran Taman Menteng. Dan saya sudah menambahkan koordinat sistem pada area Taman Menteng untuk dilakukannya georeferencing pada 4 titik. Kenapa pada koordinat sistem ini berbeda dengan area Jember? Karena di Jakarta itu berada pada UTM 48S, sedangkan pada area Jember itu berada di UTM zona 49S. Jadi kita apply di sini, kita oke. Langkah selanjutnya adalah kita mendigitasi bangunan dan jalan pada area pada sekitaran Taman Menteng. Yaitu gimana sih caranya? Gini caranya. Yaitu kita lakukan dengan pakai tools katalog. Setelah itu kita pilih file yang kita mau, yaitu dengan cara atau membuat SHP untuk mendigitasi, yaitu dengan cara kita klik kanan pada file yang kita mau, kita klik kanan di sini, kita buat new. Setelah itu kita tambahkan save file. Kita namain di sini karena di katalog ini sudah ada bangunan Taman Menteng ini sudah ada, berarti kita bisa ganti bangunan Taman Menteng 2. Kenapa sebelumnya ada? Karena saya sebelumnya sudah membuat latihan mengenai Taman Menteng. Karena bangunan ini adalah berupa area, maka kita harus menggantinya dengan poligon, lalu menambahkan koordinat sistem pada create new shape file, itu pada 48S. Kita oke, itu kita oke. Muncul di sini di tabel of content. Setelah itu kita bisa menambahkan ada 2 ya guys. Kita remove, kita ganti namanya. Setelah itu sama seperti pada polygon, yaitu pada jalan atau polyline itu kita bisa membuka katalog. Kita klik kanan di sini. Setelah itu kita new save file. Setelah itu kita bisa menamai jalan Taman Menteng 2. Karena jalan ini berupa garis, maka kita pilih polyline. Setelah itu kita tambahkan koordinat sistem 48S, lalu kita oke. Setelah itu gimana sih caranya untuk melakukan digitasi atau mempersil pada area sekitaran Taman Menteng? Yaitu kita bisa klik kanan pada tulisan bangunan Taman Menteng ini, kita klik kanan, kita edit, kita start editing. Tunggu. Setelah itu kita ke menu create features, lalu klik bangunan Taman Menteng. Nah, ini di sini kan bisa terlihat ada polygon, reticle. Nah, pada saat ini saya akan menambahkan atau membuat dengan tools polygon dan auto complete polygon. Yaitu gimana caranya? Begini caranya. Yaitu kita bisa membuat area pada bangunan di sekitaran Taman Menteng
seperti ini. Karena kita menggunakan polygon, jadi sudah kelihatan. Kalau semisal kalian rasa sudah selesai pada saat pembuatan areanya rumah ini, maka kalian bisa klik 2 kali, klik kiri 2 kali, tek. Nah, jadi terbentuk area seperti ini. Begitupun seterusnya hingga area yang kita mau itu bisa terpenuhi. Dan kita bisa juga membuat dengan auto complete polygon. Kalau menurut saya ya, auto complete polygon ini harus dimulai pada yang pokoknya harus mulai dari sini, dari bangunan sebelumnya. Jadi harus menitiki di situ dulu, baru ke area bangunan yang kita mau, supaya terbentuk ininya, areanya. Oh iya, jangan lupa kita harus menambahkan snapping ya, untuk bisa melihat tanda seperti ini. Sebentar. Snapping gunanya itu untuk menandai area berupa kotak. Kita pakai auto complete polygon. Ini snapping tuh yang ini nih. Ini yang kotak-kotak ini. Ini snapping ini. Dan kalau semisal mau jalan, pas kita pembuatan jalan nanti bisa kelihatan snappingnya. Nanti ini kita bisa klik 2 kali. Begitupun seterusnya pada area sekitaran atau pinggiran Taman Menteng. Kalau teman-teman ingin mendelete atau salah dalam pembuatan polygon ya, maka kalian bisa klik kanan, setelah itu kita delete sketch, langsung hapus polygonnya. Atau enggak, misalnya bangunan ini nih sudah jadi tapi kalian salah, kalian bisa, ini kan sudah kalian bisa ke sini ke select features, setelah itu kita klik kanan pada bangunan, open attribute tabel. Setelah itu ini kan sudah tertandai nih, maka kalian bisa delete select gitu. Nanti otomatis area bangunan ini bisa kehapus. Setelah itu kalau semisal mau edit lagi, pencet tulisan bangunan Taman Menteng pada create features, lalu kalian bisa edit lagi. Jadi saya menyarankan untuk pembuatan polygon ini kalian bisa menggunakan tools auto complete polygon dan polygon. Nah, ini snapping nih yang saya tadi katakan, yang kotak-kotak ini berupa snapping.
Jadi menurut saya perbedaan antara polygon ini dan autocomplete polygon, yaitu kalau semisal polygon ini bisa langsung berupa area yang dapat kalian lihat, sedangkan kalau autocomplete polygon itu tidak berupa area, jadi berupa garis dulu, baru nanti setelah komplit maka langsung kelihatan areanya. Tetapi kelebihan dari autocomplete polygon ini, area yang sekiranya kosong itu dapat diisi karena dia memiliki nama itu autocomplete polygon. Nah, seperti itu guys. Baik, karena sudah kita melakukan digitasi bangunan pada area sekitar Taman Menteng, maka selanjutnya saya akan membuat gimana sih caranya pembuatan jalan atau mendigitasi jalan, yaitu kalian sama seperti tadi, karena kan tadi kan cuman beda ini aja, cuman beda tools saja atau SHP. Maka kita kan sini sudah start editing tadi. Setelah itu kita ke create features. Setelah itu kita ke yang ada tulisan taman jalan ini. Jalan Taman Menteng. Taman jalan. Setelah itu kita pilih yang lain. Nah, karena di jalan Taman Menteng ini yang berwarna kuning yang dapat kalian lihat, ini memiliki dua jalur ya, jalur kanan dan jalur kiri. Baik, saya akan membuat dua jalur tersebut. Gimana sih caranya, Is? Gini caranya, yaitu kalian bisa membuat jalan seperti biasa pada salah satu jalur.
misalnya sampai sini ya, karena sampai mana ya, sini deh. Kita klik 2 kali untuk supaya garisnya itu jadi. Setelah itu kita bisa ke tulisan editor, kita klik. Setelah itu kita tulisan udah copy paralel. Nah, ini kan di sini kan ada tanda panah. Ada tanda panah yang mengarah ke bawah. Jadi sedangkan jalannya itu berada di kirinya panah. Berarti kayak gini, di kirinya panah. Di sini berarti jalan berarti di sini. Berarti di kanannya kita, kirinya jalan. Oke, berarti kita pada side ini kita bisa memilih pada yang left dengan ukuran kita misalkan jaraknya itu 9 atau 10. 9 kita ambil 9 left meter. Itu kita oke. Nah, sudah jadi jalannya. Saya ubah dulu warnanya warna merah dan ketebalan 3. Tebal banget. Kita ketebalan 1. Nah, sudah jadi jalan seperti ini. Jalan seperti ini kita bisa lakukan lagi, yaitu pegang kecil. Oh iya, untuk setiap perempatan seperti ini, kalian bisa berhenti pada persimpangannya, atau bisa mengklik 2 kali pada persimpangannya. Jadi di sini kan ada perempatan, jadi kita bisa klik 2 kali pada perempatan, tetap. Nanti karena di sini terdapat 2 jalan, maka kalian bisa melakukan hal yang sama. Karena ini kan tanda jalannya ini kan ruas jalannya kan berada di sebelah kanan ya, maka kita ganti sebelah kanan dengan jarak harusnya lebih kecil lagi, yaitu misalnya kita ambil 3 sudah. Setelah itu kita buat lagi ke sini. Kita buat lagi ke sini, guys. Ya, kita lakukan hal yang sama. Oh iya, kalau semisal ini saya kira salah ini ya. Jadi kalian bisa melakukan hal yang sama seperti pada bangunan tadi, yaitu men-select features. Kita pilih mana garis yang salah. Setelah itu kita open atribut tabel, klik kanan. Setelah itu kita hapus yang ke-select tadi, yang select ini kita hapus. Kita buat garis yang baru. Kalau semisal kalian kira itu salah, setelah itu kalian mau editing lagi, pencet lagi ini, itu start editing, langsung mau edit lagi. Begitupun seterusnya hingga seluruh jalan yang kalian mau itu bisa terpenuhi. Nah, karena ini terdapat kayak gimana ya, kayak gap gitu ya, maka kita bisa sambung aja. Kita bisa sambung saja gap tersebut. Setelah itu, oh iya, misalnya pada jalan Host Coklaminoto terdapat belokan ya, atau terdapat kayak liukan gitu, kalian kita klik dulu, kita bisa klik dulu. Setelah itu kalian pilih features, add point arc segment, kalian pilih. Setelah itu kalian bisa menentukan
menentukan seberapa belokannya sih pada jalan yang kalian miliki. Satu, kalian sudah kira cukup, kalian bisa klik 2 kali. Lakukan hal yang sama yaitu dengan copy paralel berada di jalan sebelah kiri, setelah itu kita klik. Nah, sudah jadi. Kalau semisal jalan yang kalian miliki itu sama gimana ya, hanya satu jalur, kalian bisa lakukan seperti yang saya lakukan, itu tidak perlu dilakukannya copy paralel. Kira-kira saja distance-nya ini butuh berapa, maksudnya jarak yang kalian butuhkan itu berapa, sesuaikan dengan jalannya. Ketika ada bundaran, lakukan seperti yang tadi, seperti liukan tadi, yaitu dengan tools add point arc segment. Setelah itu kita titiki. Nah, ketika sekiranya sudah cukup, semuanya sudah dilakukan digitasi jalan, digitasi bangunan, kalian dapat melihat hasilnya seperti ini. Kita tipisi dulu. Nah, kalian bisa melihat jalan, bangunan pada area taman. Kita zoom dulu ya. Baik, selanjutnya ketika sudah melakukan digitasi berupa jalan dan bangunan, selanjutnya saya akan mengkonvert data ini ke dalam SketchUp, itu dengan cara klik kanan pada tulisan jalan Taman Menteng ini, setelah itu ke filter data, setelah itu ke export to card. Sudah ada tampilan seperti ini, lalu kita geser atau kita tarik yang tulisan bangunan Taman Menteng ini ke dalam export to card supaya menjadi satu file di dalam SketchUp itu. Itu kita oke. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu muncul data seperti ini. Yang bisa kita lihat nanti di
new ya, kita pilih Jalan Taman Menteng export card, kita import. Terus sudah muncul peta yang kami sudah digitasi di dalam ArcGIS dan kita konversi ke dalam AutoCAD. Begitu saja video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.